Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video ini saya ingin memaparkan sebuah kerja kelompok di ruang kolaborasi modul 1.1 berupa penugasan kelompok dengan sebuah judul Nilai Luhur Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosiokultural budaya di daerah Sumeneb, yang disusun oleh CGP Angkatan 11 Kelompok 2 Kelas 136B. Bapak Sigit Purnomo selaku fasilitator dan juga Bapak Muhlis sebagai pengajar praktek kelompok 2 kelas 136. Yang pertama adalah Bapak Rosadi, yang kedua adalah Bapak Ma'ruf, yang ketiga Ibu Dasi Faizah Cahyati, sedangkan yang ketiga Ibu Nurul Komariah, dan anggota keempat adalah Bapak Muhsi Ramadan. Selayang pandang. Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura, di mana Pulau Madura sendiri merupakan salah satu gugusan pulau Indonesia yang wilayahnya berada di ujung Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Salah satu budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb adalah Rokat Tasek. Rokat Tasek merupakan salah satu budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofi yang bisa dipetik serta bisa ditebalkan pada diri kita sendiri dan pada para murid di sekolah. Pengertian. Kata rokat dalam istilah Rokat Tasek adalah pelafalan dalam bahasa Madura yang mempunyai arti selamatan. Sedangkan kata tasek dalam bahasa Madura berarti laut. Rokat Tasek sering disebut pula dengan istilah petik laut, yang merupakan salah satu tradisi khususnya di Kabupaten Sumeneb dalam bentuk aktivitas ritual yang dilakukan masyarakat pesisir. Dalam tugas kelompok ini ada 3 pertanyaan yang harus didiskusikan oleh kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Budaya Rokat Tasek yang menjadi salah satu tradisi dan kearifan lokal masyarakat Sumeneb memberikan beberapa kekuatan moral dalam kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang pendidik yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya pada pengimplementasian rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menguatkan sikap kekeluargaan, dan membangun rasa kebersamaan. Prosesi pelaksanaan Rokat Tasek. Yang pertama, istighasah. Acara Rokat Tasek ini biasanya diawali dengan doa yang disebut doa panglober atau doa penolak bala. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh para tokoh agama, ulama atau kiai. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah agama dan tembang pujian istighasah, serta diakhiri dengan makan bersama hidangan utama berupa ketupat. Upacara ritual. Pada hari berikutnya dilakukan upacara ritual Rokat Tasek dengan menyuguhkan sesaji makanan berupa makanan, minuman, buah-buahan, kemenyan, kembang yang diarungkan menggunakan perahu kecil, kemudian dibacakan beberapa doa khusus.
Yang ketiga, pagelaran seni. Setelah proses upacara, maka keesokan harinya biasanya dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian, di antaranya Ludruk Madura. Kemudian acara rangkaian acara Rokat Tasek ditutup dengan pelaksanaan Khatmil Quran. Inilah sepintas gambaran pelaksanaan Rokat Tasek di pesisir Kabupaten Sumeneb. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Beberapa nilai luhur kearifan budaya Rokat Tasek yang kontekstual dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk penguatan karakter murid di Kabupaten Sumeneb adalah menguatkan nilai religius terhadap anak, menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan jiwa sosial terhadap anak, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nilai luhur yang pertama adalah nilai religius. Beberapa ritual seperti istighosah, membaca Al-Quran dan berdoa secara nyata berkaitan dengan sikap religiusitas masyarakat Sumeneb yang menjunjung tinggi nilai agama, sehingga budaya Rokat Tasek secara konstruktif memberikan khazanah kekayaan budaya yang tidak terpisahkan dari semangat keagamaan. Nilai luhur yang kedua, rasa kekeluargaan. Masyarakat yang berkumpul pada acara Rokat Tasek biasanya terdiri dari satu keluarga besar, yakni kakek, nenek, cucu, paman, dan lainnya, yang mayoritas dari mereka adalah keluarga nelayan. Konsep budaya Rokat Tasek akan memberikan dampak besar terhadap nilai kekerabatan yang menjadi bagian inti dari terciptanya solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Nilai luhur yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Budaya Rokat Tasek merupakan bentuk kebersamaan dari sebuah komunitas luas yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas sosial yang tinggi. Antara satu dan lainnya saling membantu dari apa yang bisa mereka kerjakan. Dalam hal ini sangat tampak jati diri masyarakat Sumeneb sebagai sebuah komunitas yang menunjukkan pola sosial tinggi dengan slogan Song Osong Lompung, bergotong royong, saling membantu dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nilai luhur yang keempat adalah menumbuhkan rasa kepedulian serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Budaya Rokat Tasek sangat berkaitan dengan struktur masyarakat Sumeneb yang populatif. Tapi hal ini tidak menjadikan rasa kepedulian terhalang walaupun berasal dari satu profesi yang sama. Jiwa persatuan dan kesatuan justru tertanam kuat pada diri mereka. Hal ini tercermin dari kerjasama yang solid antara masyarakat untuk mewujudkan satu budaya yang sampai saat ini memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, usaha yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. 1. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengintegrasikan nilai religi dan budaya yang ada dalam tradisi Rokat Tasek dalam proses pembelajaran
guna memberikan khazanah pengetahuan tentang nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, gotong royong, dan rasa peduli terhadap sesama. 2. Pendidikan sosial. Pelibatan komunitas masyarakat dalam program pembelajaran kepada murid, contohnya dengan mengajak murid untuk mendengarkan informasi langsung dari komunitas nelayan tentang budaya dan tradisi Rokat Pasir. 3. Pendidikan berbasis budaya. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan budaya. Contohnya, menggunakan bahasa Madura yang baik dalam proses belajar mengajar, sehingga bisa mempunyai dampak dalam penggunaan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakatnya. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan. Perkembangan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif. Salah satunya tren budaya lokal yang sukar digemari dan masuknya budaya yang lebih digemari oleh generasi milenial. Solusi: mengintegrasikan pendidikan dan budaya sesuai dengan arah pemikiran Ki Hajar Dewantara agar generasi masa depan bisa lebih mencintai budaya lokal. Demikian pemaparan dari tugas kelompok kami. Selanjutnya, izinkan kami untuk berpantun. Naik motor menuju Bromo, Sungai Citarum airnya bersih. Kepada fasilitator Bapak Sigit Purnomo, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, semoga apa yang dipaparkan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.